ada tahun ini siswa kami itu pindahan dari SMK misalnya ke SMA ini. Dia termasuk salah satu siswa eligible, nilainya bagus seperti itu. Ternyata kami untuk saat ini masih menggunakan era manual Bapak Ibu untuk pengisian PDSS. Nah, ketika si nilai di PDSS berarti anak ini kan berbeda bidang studi. Nah, di sekolah lamanya untuk 1 tahun atau di kelas 10 2 semester. Itu solusinya gimana, Bapak Ibu? Apakah kita batalkan sebagai siswa eligible atau nilai tersebut dimasukkan? Kalau memang nilai sekolah lama dia dimasukkan, apa solusinya? Gimana cara mengolah nilai tersebut? Terima kasih, Bapak. Apakah e-raport dapat digunakan untuk melengkapi nilai siswa yang belum lengkap, baik siswa pindahan maupun bukan pindahan? Ini terdapat satu siswa mutasi pada semester 2 di SMA kami dan termasuk eligible 40%. Jika menggunakan e-raport, apakah bermasalah di finalisasi data, Pak? Gap year account dari siswa gap year, ini dia sudah punya account yang lama, cuma tidak bisa masuk kembali menggunakan account tersebut. Solusinya bagaimana? Freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Baik, jadi kebijakan penggunaan e-raport untuk tahun ini dan tahun kemarin itu sama ya. Jadi kalau memang mau menggunakan e-raport itu 100% menggunakan e-raport. Jadi tidak bisa sebagian-sebagian. Baik sebagian itu dalam arti adalah siswanya sebagian-sebagian. Maksudnya katakan aja dari 100 siswa 95 pakai e-raport, 5 pakai manual, nggak bisa. Jadi kalau mau e-raport semua, 100-100-nya e-raport begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa sebagian juga untuk setiap siswanya. Misalnya siswa A gitu, dia pindahan tadi. Dia semester 1-2-nya di sekolah yang sebelumnya gitu. Kemudian pindah semester 3-4-5-nya di sekolah yang sekarang gitu. Jadi yang dulu nggak punya e-raport, yang sekarang punya gitu. Jadi nggak bisa juga sebagian. Jadi kalau menggunakan e-raport harus keseluruhan, baik seluruh siswanya maupun seluruh semester itu harus lengkap semuanya. Gitu. Baik, ini melanjuti sedikit, Pak. Ini termasuk untuk mata pelajarannya, Pak ya. Jadi harus satu full semuanya keseluruhan ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, ini terdapat satu siswa mutasi pada semester 2 di SMA kami dan termasuk eligible 40%. Jika menggunakan e-raport, apakah bermasalah di finalisasi data, Pak? Ya, jadi apa namanya? Dan ini ya terkait dengan siswa pindahan ya, siswa mutasi gitu. Jadi harus dipastikan bahwa di sekolah yang sebelumnya, yang sebelum dia pindah itu juga dia harus pakai e-raport gitu. Kalau katakan aja dia berada di sekolah A di semester 1-2 tadi saya contohkan ya, dia pakai e-raport sekolahnya. Kemudian dia pindah ke sekolah B di semester 3-4-5 pakai e-raport juga. Itu bisa. Berarti jadi karena nilainya dia lengkap 5 semester itu dari e-raport semua gitu, lengkap, bisa gitu. Ya, jadi silakan saja kalau memang menggunakan cara seperti itu. Nah, kemudian mungkin apa namanya Bapak Ibu atau operator nggak punya informasi ini sekolah sebelumnya pakai e-raport atau enggak gitu ya misalnya. Jadi coba saja dimasukin aja ke PDSS. Kalau nanti ditolak sama PDSS berarti memang nilainya dia yang dari sekolah yang sebelumnya memang nggak pakai e-raport gitu. Seperti itu. Jadi boleh dicoba gitu. Dicoba aja masukin NISN-nya, kemudian ternyata nggak lengkap dibilangnya. Berarti memang sekolah sebelumnya nggak pakai e-raport begitu. Gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Ini juga ada terkait dengan gap year account dari siswa gap year. Ini dia sudah punya account yang lama, cuma tidak bisa masuk kembali menggunakan account tersebut. Solusinya bagaimana? Hubungi helpdesk, tolong ya, hubungi helpdesk. Baik, hubungi helpdesk. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Sama. Ada SMA 28 Batam, silakan. Di Zoom yang sudah raise hand, silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya terima kasih pada para narasumber berkaitan tentang siswa mutasi Pak. Kan untuk siswa eligible ini kan yang menentukan kan sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Nah ada
tahun ini siswa kami itu pindahan dari SMK misalnya ke SMA ini. Dia termasuk salah satu siswa eligible, nilainya bagus seperti itu. Ternyata kami untuk saat ini masih menggunakan manual Bapak Ibu untuk pengisian PDSS. Nah, ketika nilai di PDSS berarti anak ini kan berbeda bidang studi. Nah, di sekolah lamanya untuk 1 tahun atau di kelas 10 2 semester. Itu solusinya gimana Bapak Ibu? Apakah kita batalkan sebagai siswa eligible atau nilai tersebut dimasukkan? Kalau memang nilai sekolah lama dia dimasukkan, apa solusinya? Gimana cara mengolah nilai tersebut? Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, jadi sebenarnya untuk kasus siswa pindahan itu bisa ditangani khusus ya. Memang di pengisian manual tuh ada yang disebut sebagai nilai tambahan. Jadi jangan lupa nanti Bapak mendownload ininya ya, panduannya ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada nilai tambahan yang bisa dipilih untuk siswa pindahan. Nah, tapi persoalannya Pak, ini kalau melihat kasus yang Bapak sampaikan tadi, ini kan siswa tadinya SMK, kemudian pindah ke SMA. Nah, ini agak rumit ini sebenarnya ininya kasusnya. Kenapa? Karena nanti kan pada waktu diseleksi di perguruan tingginya bingung juga gitu, karena ini gimana cara nyeleksinya, kan mau rata-rata nilai raport misalnya gitu, jadinya nggak apple to apple ya antara nilai pelajaran-pelajaran dia di SMK dan pelajaran di SMA kan nggak sama kan ya, beda ya gitu ya. Jadi agak sulit begitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan mata pelajaran pendukung gitu. Mata pelajaran pendukungnya ya mungkin kalau ada di dua-duanya bisa gitu ya, tapi ya saya tidak bisa komentar banyak sih sebenarnya kalau terkait begini. Repotnya kan kalau saya bilangnya jangan dimasukkan ke siswa eligible, kan saya juga nggak enak juga begitu ya. Karena menurut saya untuk siswa yang kasusnya seperti itu lebih baik ikutnya SNBT sebenarnya. Itu fair kalau ikutan SNBT gitu, karena dia nanti ada ujiannya gitu. Kalau di SNBP kan menilainya kan antara nilai raport seorang siswa dibandingkan dengan nilai raport siswa yang lain begitu ya. Kalau dalam kasus yang begini kan susah gitu jadinya membandingkannya ya. Gitu Pak. Jadi silakan diinterpretasi lah apa jawaban saya begitu. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Baik, Halo, Rembang, Oke. SMA Negeri 2 Rembang, silakan waktu dan tempat Terima dipersilakan. kasih Bapak Ibu. Jadi kami mau tanya, masih sekitar dengan anak mutasi. Nggih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Reza bahwasanya bisa, tapi untuk pengecekan nanti nilainya itu sinkron di raport itu nanti kami bisa melihat gimana ya Pak, kalau memang sudah bisa sinkron itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang mutasi dari emis Pak, itu bagaimana Pak? Apakah sama atau tidak ya? Makasih Pak. Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah tetap dengan mutasi begitu ya. Jadi memang nilainya tetap bisa dilihat Pak. Nanti coba saja misalnya kalau ini ceritanya kan yang ditanyakan pakai e-raport ya. Nanti silakan saja dimasukkan NISN-nya gitu. Begitu NISN-nya masuk ke siswa eligible, nanti sistem PDSS akan menghubungi sistem dari Pusdatin secara host to host. Nanti nilai e-raportnya akan diambil gitu ya. Nah, nanti Bapak akan bisa melihat dia itu nilainya lengkap atau tidak dari status. Tadi ada yang saya tunjukkan di slide tadi, itu ada statusnya. Kalau statusnya sukses berarti nilainya dia lengkap gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau statusnya nilainya tidak lengkap ya berarti dia tidak bisa dimasukkan sebagai siswa eligible menggunakan e-raport gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah ini tadi pertanyaan yang sebelumnya pindahan dari SMK ke SMA, sekarang pindahan dari MIS ke sekolah madrasah misalnya kayak gitu ke sekolah umum ya, SMA biasa. Nah, begitu apakah bisa? Ya, kalau tadi tetap ininya ya, aturannya tetap. Jadi kalau memang menggunakan e-raport ya berarti nilainya harus lengkap ya. Mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu dari siswa tersebut itu memang semuanya sudah
tersedia di Pusdati begitu ya, jadi lengkap. Itu bisa pakai e-raport. Nah, namun kalau memang nggak bisa ya berarti harus terpaksa manual kan. Jadi repotnya kan kalau pakai manual berarti nggak dapat insentif 5% kan. Iya, betul. Gitu. Berarti Gitu, emis pun bisa ya Pak? Ya, emis Bisa. pun bisa, asalkan pakai e-raport ya Pak? Kalau Betul, dari ya. asal. Oke. Ya. Oke, makasih Pak informasinya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dicoba saja Pak, dimasukkan NISN-nya. Kalau sukses berarti lengkap nilai. Oke, siap. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ke Pak Gigi Irianto. Oke, baik. Ya, mohon izin bertanya Bu, berkaitan Baik. dengan siswa mutasi. Siswa mutasi itu kami ada beberapa. Kemudian untuk nilainya itu di semester 1 dan semester 2 itu adalah kosong. Nah, siswa tersebut pada sekolah yang lama itu menggunakan e-raport. Mungkin ini sudah ditanyakan pada Bapak Ibu sebelumnya. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana mekanisme untuk tarik datanya. Jadi agar di e-raport kami itu juga bisa terisi nilainya. Kemudian Pak Riza tadi juga menyampaikan bahwa untuk update nilai itu setahu kami itu sudah selesai tanggal 31 Desember kemarin. Ternyata ada update lagi yaitu secepatnya. Nah, secepatnya itu kapan Pak? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama gitu ya. Bagaimana cara tarik datanya? Cara tarik datanya sama Pak. Jadi tadi cuma memasukkan NISN saja ya ke PDSS pada saat memasukkan siswa eligible. Jadi nanti kalau dia siswa pindahan ya akan dapat semuanya kalau misalnya memang nilainya dia lengkap ya. Kalau nilainya nggak lengkap ya maka nggak bisa masuk begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan kebijakan terkait sinkronisasinya ini sampai kapan dan seterusnya. Itu sebenarnya itu kebijakan di sisi Dapodik ya, atau di sisi EMIS di sana, bukan di kami di SNPMP. Jadi silakan Bapak berkoordinasi dengan Dapodik begitu. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang PDSS-nya ya selama Bapak masih punya kesempatan untuk mengisi PDSS, maka ya nilai itu bisa diselesaikan di sisi sana gitu, karena begitu Bapak masukin siswa eligible, maka pada saat itulah nilai diambil begitu ya kalau pakai e-raport ya. Jadi ya kalau misalnya itu updatingnya sehari sebelumnya ya bisa juga begitu, bisa jadi gitu, itu masuk begitu ya. Tapi ya saran saya terkait dengan e-raport ya coba diselesaikan sekarang begitu ya kan, mumpung waktunya masih ada. Tapi jangan dipepet di akhir gitu, karena kalau dipepet di akhir ini gara-gara 1 orang 2 orang nanti seluruh siswa jadi korban nanti kalau nggak sempet masukin PDSS-nya gitu. Jadi mohon untuk memperhatikan tenggat waktu ya, batas waktu terakhirnya itu jangan sampai terlampaui begitu. Itu kira-kira jawaban saya. Penentuan peringkat eligible dilakukan berdasarkan per kelas atau per paket, Pak? Baik, penentuan peringkat siswa eligible ini sebenarnya ditentukan oleh dikelompokkan berdasarkan jurusan ya sebenarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum yang lama, maka untuk IPA dilakukan pemeringkatan tersendiri, IPS dilakukan pemeringkatan tersendiri, seperti itu, sesuai dengan jurusannya gitu. Nah, namun untuk Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum Merdeka, maka kan sudah nggak ada lagi ya jurusan itu, nggak ada dalam satu kelompok ya, tidak di klaster gitu ya. Jadi dalam satu kelompok. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, terus kriterianya apa? Ya tadi mau nilai raport ya, atau atau prestasi begitu ya. Itu silahkan diterapkan begitu ya. Kemudian kalau memang misalnya Bapak Ibu bilang bahwa ya, tapi kan repot kalau membandingkan antara mata pelajaran pilihan si siswa A dengan siswa B,
ini si A ngambil mata pelajaran apa saja, pilihannya si B mengambil apa saja, jadi repot kan, tidak bisa dibandingkan kan, berarti kan ya mungkin Bapak Ibu bisa memilih menggunakan mata pelajaran wajibnya, bisa seperti itu untuk menentukan peringkatnya. Jadi dasarnya adalah kelompoknya itu adalah satu jurusan ya. Kalau misalnya menggunakan kurikulum Merdeka, karena tidak ada satu jurusan ya berarti satu sekolah itu harus diperingkat dengan cara yang sama ya, untuk mendapatkan urutan siswa eligible-nya.